Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratri Ramadan Widodo dan teman saya Aurelia Bunga Safira akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi kerangka konseptual pelaporan keuangan. Yang pertama kita akan membahas bab-bab yang akan dibahas. Bab-bab yang akan dibahas ada definisi dan tujuan, dan setelah itu karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif dibagi menjadi tiga: kualitas dasar, komponen kualitas dasar, dan peningkatan kualitas. Lalu ada unsur, asumsi, dan terakhir prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip dibagi menjadi empat, yaitu prinsip pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan pengungkapan penuh. Yang pertama kita akan masuk ke bab definisi dan tujuan. Definisi dari kerangka konseptual adalah dasar atau landasan dari pelaporan keuangan yang memuat konsep-konsep yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Lalu tujuan. Tujuannya untuk memberikan informasi keuangan yang berguna bagi pengguna seperti investor dari kreditor untuk membantu pengambilan keputusan. Lalu masuk ke karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif yang pertama ada kualitas dasar. Kualitas dasar dibagi menjadi dua, relevansi dan vital representation. Relevansi adalah informasi akuntansi yang dapat dikatakan relevan apabila dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Lalu, vital representation, penyajian yang sebenarnya berarti angka dan penjelasan adalah benar-benar ada dan terjadi. Lalu komponen kualitas dasar relevansi dibagi menjadi tiga. Yang pertama nilai prediktif. Informasi keuangan dikatakan bernilai prediktif apabila menambah nilai untuk proses prediksi yang digunakan oleh investor untuk meramalkan ekspektasi di masa yang akan datang. Lalu kedua nilai konfirmasi. Informasi yang relevan juga dapat membantu penggunaannya untuk mengonfirmasi atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu. Lalu yang ketiga ada materi realistis. Informasi dapat dikatakan material apabila menghilangkan atau kesalahan dalam mencatat dapat mempengaruhi dasar pengambilan keputusan pengguna atas informasi keuangan yang dilaporkan. Lalu komponen kualitas data vital representation juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada kelengkapan. Kelengkapan artinya semua informasi yang dibutuhkan dalam penyajian yang sebenarnya sudah ada dan lengkap. Lalu yang kedua netral. Netral artinya perusahaan tidak dapat memilih informasi yang dapat menguntungkan pihak tertentu saja. Yang ketiga bebas dari error. Informasi yang bebas dari kesalahan akan lebih akurat sebenarnya dalam mempresentasikan informasi keuangan. Lalu komponen kualitas data. Lalu karakteristik kualitatif peningkatan kualitas dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah dapat dibandingkan dan dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan adalah informasi harus dapat dibandingkan antara periode dan antar entitas. Dapat diverifikasi, informasi harus dapat diverifikasi dengan menggunakan ukuran metode yang berbeda dan memperoleh hasil yang sama. Lalu, ini yang ketiga, tepat waktu. Informasi dapat diakses oleh para pihak pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan manfaatnya dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, dapat dipahami. Kualitas ini memungkinkan pengguna yang telah memperoleh informasi memahami signifikannya dalam pengambilan keputusan. Lalu kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu unsur laporan keuangan. Ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset adalah sumber daya yang dikuasai yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Lalu liabilitas, kewajiban atau utang yang dihasilkan dari peristiwa masa lalu. Lalu ada ekuitas, nilai sisa dari aset setelah dikurangi kewajiban. Unsur-unsur lainnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aurelia Bunga Safira. Nah, unsur laporan keuangan dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan dan biaya. Pendapatan meningkatkan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas masuk, meningkatkan nilai aset atau penerusan nilai kewajiban yang menyebabkan peningkatan ekuitas. Biaya penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar
atau penurunan nilai aset. Asumsi. Asumsi dibagi menjadi 5. Yang pertama, entitas ekonomi. Pemisahan aktivitas pemilik dari aktivitas bisnis. Yang kedua, keberlanjutan usaha. Mengasumsikan perusahaan akan terus beroperasi di masa depan. Yang ketiga, unit modern. Menggunakan suatu moneter untuk mengukur transaksi. Yang keempat, periodisitas. Perusahaan dapat membagi aktivitas ekonominya ke dalam beberapa periode waktu. Dan yang terakhir, dasar aktual akuntansi. Mencatat transaksi saat terjadi, bukan mencatat saat kas diterima atau dibayar. Prinsip-prinsip dasar akuntansi dibagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip pengakuan yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, biaya perolehan adalah harga yang dibayar untuk memperoleh suatu aset dalam perolehan. Yang kedua, nilai wajar memberikan informasi keuangan yang berguna bagi pengguna seperti investor dan kreditor untuk membantu pengambilan keputusan. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan mewajibkan perusahaan mengakui pendapatan pada periode akuntansi di mana kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi. Yang ketiga, pengakuan biaya. Arus keluar atau pemanfaatan nilai aset atau timbulnya kewajiban pada suatu periode sebagai akibat dari perubahan pengiriman atau produk barang dan atau pemberian jasa. Yang terakhir, pengungkapan penuh. Menyajikan informasi yang cukup penting dalam memberikan penilaian dan mengambil keputusan bagi pengguna informasi. Disajikan melalui laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, informasi tambahan. Sekian penjelasan materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.